Anak-anak manis yang ada di studio dan di rumah, kita berjumpa kembali di siang ini dalam siaran radio kecil bersama kami Taman Kanak-kanak Kumala Bayangkari Tua dengan pembawa acara Ibu Esther Renwarin. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk mengawali jumpa kita, mari kita bersama bernyanyi lagu Tangan ke Atas. Ke atas, menggapar bintang, tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk dan samping, siap berdoa. Maka marilah kita berdoa untuk mendasari kegiatan kita di siang ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami mau belajar, kami bermain di tempat ini. Amin. Anak-anak yang manis, kita berkumpul di sini bersama-sama bersukaria dan bergembira. Kita akan mendengar cerita, bernyanyi dan mengucap syair untuk menghibur papa, mama dan teman-teman yang mendengar siaran radio kecil siang ini. Yang pertama, kita akan bernyanyi bersama lagu Bangun Pagi-Pagi. Bangun pagi-pagi, jangan duduk lagi, tapi harus mandi setiap hari. Pakai sabun mandi sambil berwangi, siram-siram air, badanku bersih. Saya makan pagi, oh kenyang, hati senang, ambil buku dan pensil, siap berhormat lalu ke sekolah. Kita akan mendengar syair Mandi Pagi oleh Ananda Vano, Ananda Rehan, Ananda Nadia, dan Anandi Nanda. Mandi pagi kalau biasa, perut dingin tidak terasa. Mandi pagi kalau tenang, badan sehat karena kita datang. Kita tepuk tangan. Kita akan mendengarkan bersama lagu Kasih Ibu yang dinyanyikan oleh Anandi Echa, Anandi Queen, Anandi Kasih, Anandi Fatia, dan Anandi Eri, dan Anandi Rizky. Kasih ibu kepada beta, tak terikat sepanjang masa, hanya memberi, tak ada memberi, bagai sang surya dari dunia. Mari kita bertepuk tangan untuk Anandi yang sedang menyanyikan lagu Kasih Ibu. Kita akan mendengar bersama syair Guruku oleh Anandi Vira, Anandi Ceni, Ananda Vano, Anandi Isra, dan Anandi Eri. Guruku, aku sudah sekolah TTK Bayangkari Tua, diantar ibu ke sekolah, lalu ibu pulang ke rumah. Ibu guru baik sekali, aku dididik setulus hati. Mari kita bertepuk tangan. Kita akan mendengar bersama sebuah cerita. Untuk itu,
anak-anak yang ada di studio dan di rumah, duduk yang manis untuk mendengar sebuah cerita yang berjudul Matahari dan Angin. Di sebuah negeri yang bernama Negeri Awan, hidup saling bertetangga matahari dan angin. Keduanya merasa sangat dibutuhkan oleh manusia. Pada suatu hari, matahari dan angin bertengkar dengan saling membanggakan kemampuan masing-masing. Kata angin dengan sombongnya kepada matahari, "Hai matahari, saat manusia merasa panas oleh sinarmu, saat itulah manusia sangat membutuhkan aku. Kedatanganku selalu dinantikan oleh manusia untuk memberikan kesejukan kepada mereka." Matahari mendengar apa yang diucapkan oleh angin. Matahari tidak mau kalah dengan angin. Matahari mengejek angin dengan berkata, "Hei angin, manusia tidak suka dengan dirimu." Lalu angin bertanya kepada matahari, "Mengapa manusia tidak suka denganku?" Matahari menjawab, "Karena kamu suka berlari kencang, sehingga menimbulkan badai yang besar. Rumah manusia seringkali kau rusak. Itu sebabnya membuat manusia marah dengan kehadiranmu. Kedatanganmu juga sering membawa awan hitam. Awan hitam membawa hujan sangat deras, sehingga terjadinya banjir besar, dan di saat seperti itulah manusia sangat mengharapkan dirimu." Matahari dan angin sementara bertengkar. Kebetulan ada seorang anak namanya Tony bersama ibunya melakukan perjalanan pulang dari sekolah ke rumah dengan riang. Angin yang melihat, muncullah ide untuk menunjukkan kehebatannya kepada matahari. "Matahari, aku akan menunjukkan kehebatanku padamu. Kau lihat saja sebentar lagi, kedua manusia itu, mereka akan menggunakan jaket," kata angin. Tidak lama kemudian, angin mulai bertiup sangat kencang. Akibatnya, Tony dan ibunya merasa sangat kedinginan, sehingga Tony dan ibunya mulai menggunakan jaket. Matahari melihat itu, matahari tidak mau kalah, dan ia pun menunjukkan kehebatannya kepada angin. "Kau lihat saja apa yang bisa aku lakukan, hai angin sombong." Matahari kemudian memancarkan sinarnya dengan kuat. Tony dan ibunya merasa keheranan dengan kondisi cuaca yang berubah dengan cepat. Tony berkata pada ibunya, "Ibu, seandainya saja angin bertiup sepoi-sepoi dan sinar matahari tidak seterik ini, pasti perjalanan pulang ke rumah akan sangat menyenangkan." Mendengar perkataan Tony kepada ibunya, baik angin maupun matahari menjadi sadar dengan kesalahan mereka berdua. Mereka tidak pantas menyombongkan diri seperti itu, karena pada dasarnya baik angin maupun matahari sama-sama dibutuhkan oleh manusia. Dari kejadian itu, keduanya baik angin maupun matahari tidak pernah lagi menyombongkan diri. Pesan moral dari cerita kita saat ini kepada semua anak-anak yang ada di studio maupun di rumah adalah, yang pertama, kita tidak boleh bertengkar dan harus hidup damai.
Yang kedua, kita tidak boleh sombong. Dan yang ketiga, kita harus saling melengkapi. Demikian cerita yang disampaikan oleh Ibu Guru kepada anak-anak sekalian. Dan dari cerita ini, Ibu Guru ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan kepada anak-anak sekalian. Dari cerita tadi, apa judulnya? Ananda Gio, Ananda Pano. Matahari dan angin di Bogoro. Pintar sekali Ananda Pano. Matahari dan angin tinggal di negeri yang bernama Ananda Rehan. Negeri awan di Bogoro. Pintar Ananda Rehan. Dalam cerita tadi, matahari dan awan saling apa anak-anak? Anak dikira? Bertengkar Bogoro. Pintar anak dikira. Siapa nama anak yang mengeluh akibat perbuatan angin dan matahari anak-anak? Anak Fatia? Tony Bogoro. Pintar sekali anak Fatia. Apa pesan moral dari cerita tadi kepada anak-anak yang ada di studio maupun anak-anak? Ananda Gio? Kita tidak boleh bertengkar, tetap harus berdamai. Pintar Ananda Gio. Pesan moral yang kedua anak-anak? Anak Nadia? Kita bertemu di Bogoro. Pintar Ananda Nadia. Pesan moral yang ketiga anak-anak? Anak Kirani? Anak Kirani? Saling melengkapi Bogoro. Pintar anak Kirani. Kita akan mendengarkan lagu bersama Bintang Kejora yang dinyanyikan oleh Anandi Rani, Anandi Rizky, Anandi Jenny, Anandi Nanda, dan Anandi Nadia. Pandang langit penuh bintang, kita bulan berkelap-kelip seumpama intan geliat tanpa semua lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Kita akan mendengar bersama syair polisi oleh Ananda Gio Kilmanu. Polisi, lihat bapak polisi, alangkah bapaknya menyentuh kanan kiri mobil dan sepeda motor. Aku pun harus menyetir akan aturan polisi. Jalan harus berhati-hati, selalu di sebelah kiri. Anak-anak, mari kita menyanyikan bersama lagu Mars TK Bayangkari. Bayangkari,
wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sahiril asma'in wasifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sahiril asma'in wasifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mari kita beri tangan untuk Nur Fathia. Pengucapan teks Pancasila oleh Ananda Rehan, Ananda Vano, Ananda Ilham, Ananda Alif, Ananda Arif, Ananda Misan, dan Ananda Rizki. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan manusia yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang terpimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kehidupan kebijaksanaan. 5. Kegiatan sosial seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan bersama lagu dari Sabang sampai Merauke. Dengan berakhirnya lagu dari Sabang sampai Merauke yang dinyanyikan oleh anak-anak kami, maka berakhirlah sudah siaran radio kecil bersama Taman Kanak-kanak Kemala Bayangkari Ritual saat ini. Sampai berjumpa lagi dalam siaran radio kecil berikutnya. Selamat siang dan sayonara.